wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat di mana saja berada? Ibu doakan semoga sehat selalu serta keluarga dan orang-orang di sekitar. Oke, bertemu lagi dengan Ibu. Pada video kita kali ini kita akan membahas tentang kaidah pencacahan, apa manfaatnya, lalu bagaimana cara penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita saksikan video pembelajarannya. Kaidah pencacahan merupakan cara atau aturan untuk menghitung semua kemungkinan pada sebuah kejadian atau percobaan. Misalnya cara antri, kemudian banyak salaman. Nah, ini semua kita bisa selesaikan dengan 3 cara, yaitu filling slot atau pengisian tempat, permutasi, dan kombinasi. Namun untuk video kali ini kita hanya akan membahas tentang pengisian slot saja. Oke, perhatikan gambar barcode berikut. Ini adalah salah satu contoh barcode yang dimiliki oleh sebuah barang. Ini menggunakan 12 digit, artinya mereka menggunakan 12 slot atau pengisian tempat yang akan diisi oleh masing-masing angka. Jadi kalau kita punya stok barang yang akan dijual atau yang akan diproduksi, banyak penomoran yang akan kita lakukan, maka slot kita buka tempatnya lebih banyak, misalnya 3 digit, 4 digit, 5 digit, kalau ini sampai 12 digit. Nah, kita kalau barangnya masih sedikit mungkin bisa dengan 3 digit dulu. Oke, kita lihat contoh yang sederhana. Sekarang jika kita masih memproduksi sedikit barang, nah jika kita hanya menggunakan 3 digit dari angka 1 sampai 9, berapakah jumlah maksimal barang yang bisa kita beri kode? Nah, kondisi ini kita punya 2 pilihan. Yang pertama, kalau angka 1 sampai 9 tersebut boleh kita gunakan berulang-ulang. Misalnya kodenya 112 atau 555. Nah, itu kan artinya angka itu boleh berkali-kali kita gunakan. Itu namanya berarti kita gunakan angka yang berulang. Pilihan kedua, boleh juga jika angkanya tidak boleh berulang. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, jika dia boleh berulang, maka ketiga digit akan diisi masing-masing oleh 9 kesempatan angka. Digit pertama bisa diisi dengan angka 1 sampai 9. Misalnya kita pilih angka 5. Kemudian digit kedua juga boleh kita isi dengan angka 5 lagi. Artinya punya kesempatan 9 angka. Digit ketiga, karena kata-katanya boleh berulang, berarti kita masih boleh menggunakan angka 5 lagi atau angka 3 atau angka yang lain. Yang jelas dia punya kesempatan untuk 9 buah angka juga. Maka jumlah maksimal barang yang bisa kita beri kode adalah 9 kali 9 kali 9, yaitu 729 item barang. Selanjutnya, jika tidak boleh berulang angka yang kita gunakan, maka di posisi pertama itu bisa masuk atau memungkinkan 9 angka di sana, 1 sampai 9. Untuk digit yang kedua, karena dia tidak boleh berulang, maka kalau tadi kita udah ambil angka 5 untuk digit pertama, maka untuk di digit kedua kita tidak boleh lagi menggunakan angka 5. Boleh 1, 2, 3, 4 atau 6, 7, 8, 9. Maka hanya ada 8 angka selain angka 5 yang bisa masuk ke sana. Misal tuh kalau 5 ya. Nah, begitu juga dengan digit yang ketiga. Karena sudah dipakai 2 angka di digit pertama dan kedua, maka hanya sisa 7 angka lagi yang bisa kita masukkan ke dalam posisi digit yang ketiga. Maka kita peroleh jumlah maksimal barang yang bisa kita beri kode adalah 9 kali 8 kali 7, yaitu 504 item barang. Baik, kita masuk ke cerita kedua. Dari perca sisa pembuatan masker, terdapat 7 warna kain yang berbeda berukuran sama. Jika dari kain perca tersebut akan dibuat sapu tangan yang terdiri dari 3 buah kain, ada berapa macam sapu tangan dapat dibentuk? Mari kita lihat pembahasannya. Nah, seandainya kita punya 7 kain perca yang warna berbeda, ini akan kita susun nanti untuk membuat sebuah sapu tangan. Ada berapa macam ya kira-kira variasi warna yang terjadi ketika kita menyusunnya? Untuk mengetahuinya kita sediakan 3 tempat. Tempat yang pertama tentu bisa dipilih dari ketujuh kain.
boleh warna apa saja. Untuk lapisan yang kedua atau sambungan yang kedua, karena kita sapu tangannya itu terdiri dari 3 sambungan kain ya, kain pertama, kain yang kedua, karena tadi sudah diambil 1, maka hanya tinggal 6 lagi pilihan kita. Maka posisi kedua diisi oleh angka 6 karena hanya tinggal 6 pilihan warna yang bisa kita susun untuk sambungan yang kedua. Nah, sekarang sudah diambil 2, maka untuk sambungan yang ketiga hanya tinggal 5 pilihan warna lagi. Misalnya, yang pertama tadi kita ambil biru, yang kedua ambil abu-abu. Maka untuk yang ketiga hanya tinggal pilihan warna coklat, pink, biru muda, kuning, dan hijau, dan seterusnya. Maka banyak kemungkinan ragam sapu tangan yang bisa kita buat adalah tinggal kita kalikan saja. 7 kali 6 kali 5. Oke, selanjutnya kita lihat contoh yang ketiga. Berapa banyak cara untuk memilih 3 dari 5 orang siswa untuk ditempatkan pada posisi kasir, chef, dan pelayan pada sebuah cafe teaching factory di sekolah? Dalam hal ini kita pandang bahwa semua siswa kompeten pada semua posisi. Artinya, kelima siswa kompeten di posisi kasir, chef, dan pelayanan. Bagaimana cara penyelesaiannya? Nah, kita misalkan inisial siswa yang berlima tadi adalah A, B, C, D, dan E. Untuk posisi kasir itu ditempatkan oleh untuk posisi yang pertama, kita bisa memilih dari kelima siswa tadi, si A, B, C, D, dan E. Anggaplah kita ambil si kasir adalah si A. Nah, untuk meletakkan posisi chef, karena 1 orang sudah diambil di kasir, maka hanya tinggal 4 orang pilihan kita untuk didudukkan di posisi chef, yaitu si B, C, D, dan E. Misalnya kita pilih si B untuk di posisi chef. Selanjutnya kita lihat posisi yang ketiga, yaitu posisi pelayan. Karena 2 orang tadi sudah berada di posisi kasir dan chef, misalnya si A dan si B, maka untuk posisi pelayan hanya punya 3 kesempatan orang, yaitu siswa C, siswa D, dan siswa E. Maka banyak cara untuk memilih 3 dari 5 siswa untuk di posisi ketiganya tadi dengan mengalihkan saja 5 dikali 4 dikali 3, yaitu 60 cara. Nah, bisa kita simpulkan bahwa keseluruhan cara dari sebuah kejadian adalah hasil perkalian dari kejadian-kejadian partisi yang ada di dalamnya. Oke, demikian Ananda pelajaran kita hari ini. Pastikan Ananda kompeten untuk menyajikan penyelesaian masalah kontekstual yang berkaitan dengan kaidah pencacahan ini, karena ini adalah sasaran dari aktivitas pembelajaran kita pada hari ini. Oke, kita tutup dengan lafaz hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.